Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan materi tentang jejak-jejak khazanah peradaban Islam dengan judul Analisis Pengaruh Matkul PAI dalam Kehidupan Mahasiswa Baru Fakultas Teknik UNS. Kami dari Matkul PAI Teknik Sipil UNS dengan Pak Habibie Muhammad Lutfi sebagai dosen pengampu. Sebelumnya, perkenalkan. Nama saya Silvia Pramasta dengan NIM I012401. Saya Fanya Fiorinta Putri dengan NIM I012402. Saya Virgi Wali Saputra dengan NIM I012403. Kami dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai salah satu maba. Pasnya siapa? Kenalin, nama aku Naufal Fawas dari Teknik Sipil Angkatan 24. Oke, udah siap ditanyain, Mas? Sudah, Mas. Oh ya, yang pertama, menurut kamu apakah mata kuliah PAI ini bisa bikin kamu mendalami Al-Quran? Kalau menurut saya sendiri sih bisa ya, apalagi karena kita sebagai mahasiswa dimana kita harus dituntut berpikir kritis sehingga kita bisa mendalami apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi di dalam matkul PAI ini Anda diajarin tentang Al-Quran. Betul. Kedua, apa kuliah PAI ini bikin kamu merasa lebih dekat sama Allah? Oh, menurut aku sendiri sih merasa lebih dekat ya, karena kita bisa berpikir lebih dalam lagi tentang agama Islam itu sendiri. Kita dituntut untuk meneliti ataupun berpikir lebih dalam lagi tentang Islam dan mempelajarinya lebih dalam lagi. Nah, selama pembelajaran ini apakah kamu merasa ada dorongan untuk berbuat baik? Untuk selama belajar ini sih pasti ada dorongan berbuat baik, apalagi setelah mempelajari beberapa ayat Al-Quran yang mempelajari kalau kita tuh saling membantu satu sama lain. Contohnya yang perbuatan baik yang kamu lakukan? Untuk perbuatan baik yang aku lakukan seperti membantu teman ataupun menolong orang yang sedang kesusahan. Nah, pas mengikuti PAI ini apakah kamu merasa ada rasa takut sama Allah? Untuk pelajaran PAI ini sendiri sih mungkin untuk lebih takut sama Allah ada, karena kan kita di sini belajar lebih mendalam lagi kan tentang agama Islam, tentang hukuman-hukuman yang nanti kita terima apabila berbuat dosa gitu kan. Mungkin itu menjadi peringatan lah untuk kita untuk melakukan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan yang dilarang Allah. Misalkan tadi perbuatan baiknya ada membantu orang lain. Nah, apakah dorongan itu semakin membesar atau gimana? Untuk membantu orang lain sih semakin membesar ya, karena kita tahu di zaman sekarang tuh pasti banyak orang yang kesusahan, entah itu kesusahan tugas ataupun kesusahan dalam finansial. Kita sebagai sesama makhluk Allah ya wajib lebih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Mas Wawas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvia Pramasta dengan NIM I012401 dari Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik. Kali ini saya akan mewawancari salah satu narasumber yaitu Oke, saya Muhammad Reza Safa Azhari dengan NIM I052415 dari Teknik Kimia Angkatan 2024 dari Surakarta. baik. Untuk pertanyaan pertama, menurut kamu apakah mata kuliah PAI di kampus ini bikin kamu bisa mendalami Al-Quran dengan lebih baik? Oke, menurutku mendalami Al-Quran lebih baik ya. Jadi selama keberlangsungan saya buat belajar PAI kan baru 6 pertemuan ya. Dan banyak materi baru yang belum saya tahu, misalnya pendalaman Islam dari sudut pandang ini, sudut pandang itu, ini dan itu, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya untuk mendalami Al-Quran itu menurut saya lebih ya benar sih makin memahami Al-Quran, tapi saya masih bingung untuk menerapkannya dalam kehidupan saya sehari-hari itu bagaimana gitu. Jadi begitu Mas Aji. Selama pembelajaran PAI ini, apakah ada dorongan untuk berbuat baik selama kehidupan sehari-hari ini? Kalau dorongan berbuat baik ya, bukankah dari kecil itu emang harusnya ada dorongan berbuat baik kan? Ya, kalau saat dari PAI malah gimana ya? Makin membuka pandangan itu tentang oh aku ngaku ini ternyata bener, oh ya udah gitu. Jadi ya menurutku untuk dorongan tentu sendiri dari dulu emang ya udah kayak gini, jadi makin makin terdorong juga sih sebenarnya buat berbuat baik, misalnya mengingatkan teman agar itu kamu ngajak sholat juga, kadang pulang duluan, entah kenapa SMA sama kuliah ada yang kayak gitu ya kadang-kadang. Baik, untuk selanjutnya,
setelah ikut mata kuliah kayak ini, apakah ada kesadaran dalam spiritual seperti rasa takut pada Allah? Kesadaran spiritual, ya tentu saja kita sebagai makhluk hidup tentu saja takut sama penciptanya sendiri. Jadi semakin mendalami PAI ya, mendalami Islam dari PAI yang saya terima dari Pak dosen Pak ini, saya jadi lebih tahu gitu tentang Islam. Jadi ya semakin takut, semakin kayak terdorong lah untuk berbuat supaya tetap berada jalan yang benar sesuai syariat Islam gitu. Apakah matkul PA ini mendorong kamu untuk bisa membantu orang lain gitu? Membantu gimana? Ya sebelumnya seperti sebelum ada matkul PAI di UNS ini, kamu sebenarnya jarang-jarang gitu untuk membantu orang lain, tapi setelah ada matkul ini, setelah kamu lebih mendalam belajarnya, jadi lebih sering membantu orang lain. Ya sih menurut saya sama aja, karena terlalu membantu orang lain juga merepotkan. Lebih baik yang paling betul itu diri sendiri beres, baru kalau ada orang kesulitan, kalau saya mampu saya bantu gitu kayak. Dan dulu nggak berubah lah hitungannya. Terima kasih, sekian dari kami. Assalamualaikum. Di sini saya akan mewawancarai salah satu maba dari Prodi Teknik Sipil. Saya Syazihan dengan NIM I012406 angkatan 2024. Pertanyaan yang pertama, menurut Ais, apakah mata kuliah saya di kampus ini tuh bikin kamu bisa mendalami Al-Quran dengan lebih baik? Bisa sih, karena kan di PAI kita diajari dari tentang Al-Quran. Yang selanjutnya, apakah matkul PAI yang kamu pelajari itu sudah bikin kamu merasa dekat sama Allah? Iya, karena di matkul PAI kan kita dijelasin tentang Islam dan cara agar lebih dekat kepada Allah. Selama pembelajaran matkul PAI ini, apakah ada dorongan untuk berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari? Iya, karena di matkul PAI kan kita diajarkan untuk selalu menolong sesama. Oke, pertanyaan selanjutnya. Setelah ikut matkul PAI, apakah kamu merasakan perbedaan dalam kehidupan spiritualmu, terutama dalam rasa takut dan kesadaran akan kekuasaan Allah? Iya, karena kan di matkul PAI itu kita diajari untuk muraqabatullah, jadi kita merasa diawasi oleh Allah. Pertanyaan terakhir, apakah matkul PAI ini dapat mendorong kamu untuk membantu orang lain? Iya, karena di matkul PAI kita kan diajarin untuk selalu berbagi dan membantu sesama. Oke, terima kasih. Nah, kita mengambil judul analisis pengaruh matkul PAI terhadap mahasiswa baru Fakultas Teknik dalam topik jejak-jejak khazanah peradaban Islam untuk berfokus pada pentingnya integrasi nilai-nilai Islam terhadap pendidikan tinggi. Nah, PAI ini berperan penting untuk membentuk karakter mahasiswa baru yang sedang dalam fase transisi. Tujuan dari pemilihan judul ini untuk menilai apakah PAI memberikan pemahaman mendalam nilai-nilai Islam untuk kehidupan profesional dan sosial. Jadi, pengaruh matkul PAI pada mahasiswa baru ini dapat ditinjau dari beberapa aspek utama. Yang pertama ada pembentukan karakter. PAI ini membantu mengembangkan etika, moralitas, dan akhlak yang baik. Yang kedua ada peningkatan spiritualitas. Mahasiswa diajarkan untuk mendalami hubungan dengan Tuhan, meningkatkan keseimbangan mental dan spiritual. Yang ketiga ada perilaku sosial. PAI mendorong sikap saling menghormati dan kerjasama dalam lingkungan sosial kampus. Yang keempat, manajemen waktu. Mahasiswa belajar mengatur waktu antara studi, ibadah, dan kegiatan sosial. Yang terakhir adalah kritis berpikir. Mengajarkan mahasiswa berpikir kritis dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam. Secara keseluruhan, PAI membantu mahasiswa baru beradaptasi secara moral, sosial, dan spiritual di lingkungan kampus. Dapat disimpulkan bahwa mata kuliah PAI di kampus ini sangatlah bermanfaat, sangatlah positif. Mata kuliah ini bukan hanya memperdalam pemahaman responden terhadap Al-Quran, tetapi juga mempererat hubungan spiritual dengan Allah. Hal ini tercermin dari dorongan yang dirasakan responden untuk berbuat baik sehari-harinya, serta meningkatkan kesadaran akan kekuasaan Allah yang berimbas pada rasa takut dan hormat yang lebih mendalam kepadanya.
Selain itu, pembelajaran PAI ini mendorong responden untuk membantu orang lain, sehingga nilai-nilai sosial Islam lebih terwujud secara keseluruhan. Mata kuliah ini tidak hanya mengembangkan wawasan keagamaan, tetapi juga memperkuat penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.